Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami, Ibu Guru, berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang telah kita terima. Nah, setelah kita berdoa, mari kita siapkan buku tematik kita. Kita siap untuk belajar hari ini ya anak-anak. Kita siapkan diri kita. Hari ini kita akan belajar tema 3C, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 1, Bahasa Indonesia dan Matematika, serta pembelajaran 2, Bahasa Indonesia dan PPKN. Ayo mengamati, perhatikan gambar di samping. Benda apakah yang ditunjuk pada gambar di samping? Terbuat dari apakah benda tersebut? Apakah terjadi perubahan wujud pada proses pembentukan benda tersebut? Untuk dapat menjawab ketiga pertanyaan tadi, ayo mari sama-sama kita tonton video berikut ini. Renja, Inegah Narda, 65 tahun, warga desa Sidetape, Banjar Buleleng, masih setia menekuni pekerjaan memanjat pohon aren untuk mengambil air pohon aren atau air nira yang menjadi bahan baku pembuatan gula aren. Setiap pagi dan sore, Inegah Narda memukul batang pohon aren agar dapat menghasilkan air nira yang banyak dan manis. Sedikitnya 10 pohon aren dimiliki Negah Narda. Dalam proses pembuatan gula aren, Negah Narda dibantu sang istri, Made Suci. Prosesnya pun sangat sederhana. Air nira dimasak kurang lebih 5 jam di atas wajan dengan menggunakan tungku kayu bakar sambil terus diaduk hingga mengental sempurna. Gula aren kemudian dicetak ke dalam batok kelapa. Negah Narda merupakan generasi kelima yang masih melakoni pembuatan gula aren secara tradisional. Kegiatan ini sudah dilakukannya sejak berusia muda bersama istri dan anak-anaknya. Baginya, selain sebagai sumber penghasilan keluarga, membuat gula aren sekaligus untuk melestarikan warisan leluhur. Ini karena pekerjaan lain tidak bisa mengambil gitu. Coba kerja ini saja diambil kan, menjadi gula aren ini. Negah Narda dan Made Suci menjual gula aren hanya kepada warga sekitar yang telah memesan sebelumnya atau ke pasar sekitar desa seharga Rp27.000 per kilogram. Tenaga dan bahan baku yang mulai berkurang mengakibatkan produksi gula aren tradisional di desa Sidetape ini sangat terbatas. Gula aren saat ini susah Bu, karena untuk gula aren yang ada di Sidetape ini cuma di sini ada, di tempat lain juga sudah nggak ada. Dulu sih ada banyak, tapi karena mungkin perkembangan zaman ya, jadi yang bertahan cuma ini saja. Dari turun temurun di sini aja kita belinya seperti itu. Gula aren asal desa Sidetape, Banjar Buleleng dikenal khas dengan rasanya yang gurih dan sangat renyah. Selain dipakai untuk membuat penganan, warga setempat juga menghidangkan gula aren sebagai campuran minum kopi. Ayu Ngurah Dewi, Kartika Widowati, Buleleng, Bali. Setelah menonton video tadi, Ibu yakin kalian pasti bisa menjawab ketiga pertanyaan berikut ini. Benda apakah yang ditunjukkan pada gambar di samping? Benda yang ditunjukkan pada gambar di samping adalah gula merah. Terbuat dari apakah benda tersebut? Gula merah terbuat dari air nira. Apakah terjadi perubahan wujud pada proses pembentukan benda tersebut? Terdapat perubahan wujud pada proses pembentukan gula merah, yaitu dari benda cair mengalami proses perubahan wujud menjadi benda padat. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan Ibu dan Cika di dapur berikut ini. Apa yang sedang Ibu buat? Ibu sedang membuat bola-bola ubi isi gula merah kesukaan ayahmu.
Cika juga suka, Bu. Mengapa Ibu menggunakan gula merah sebagai isinya? Bukan gula pasir, Bu? Gula merah tidak terlalu manis sehingga lebih menyehatkan dibandingkan gula pasir. Lagi pula, gula merah memiliki aroma dan rasa yang khas. Sebenarnya terbuat dari apakah gula merah itu, Bu? Gula merah terbuat dari sari atau cairan dari bunga pohon palem, kelapa, atau aren. Cairan itu diolah sehingga menghasilkan gula merah yang kita gunakan ini. Jadi, dalam proses pembuatan gula merah terjadi perubahan wujud dari bentuk cair ke padat ya, Bu? Iya, benar sekali, Cika. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca teks tentang proses pembuatan gula merah berikut. Gula merah adalah pemanis yang banyak digunakan dalam makanan dan minuman tradisional Indonesia. Misalnya, klepon dan wedang jahe. Gula merah memiliki banyak manfaat karena vitamin dan berbagai mineral. Berdasarkan bahan pembuatnya, gula merah ada dua macam, yaitu gula Jawa dan gula aren. Gula Jawa terbuat dari nira pohon palem dan kelapa, sedangkan gula aren terbuat dari nira pohon aren. Nira merupakan sari atau cairan manis yang keluar dari tandan bunga palem, kelapa, atau aren. Nira diperoleh dengan proses penyadapan. Cara pembuatan gula merah masih sangat sederhana. Proses pembuatan baik gula Jawa maupun gula aren dapat dikatakan sama. Nira yang sudah disadap dari pohon palem, kelapa atau aren disaring agar bersih, kemudian dimasak dalam wajan besar dan api yang cukup besar. Setelah keluar gelembung dan meletup-letup, cairan diaduk hingga benar-benar mengental. Kemudian, cairan gula tersebut dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan hingga dingin dan mengeras. Wah, ternyata proses pembuatan gula merah membutuhkan waktu dan tenaga. Sekarang, coba kalian perhatikan halaman 133. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terbuat dari apakah gula merah itu? Berdasarkan bahan pembuatnya, gula merah terbuat dari nira pohon palem dan kelapa atau dari nira pohon aren. Apakah kegunaan gula merah? Gula merah berguna sebagai pemanis alami untuk makanan atau minuman. Bagaimana proses pembuatan gula merah? Air nira yang sudah disadap dari pohon palem, kelapa, atau aren disaring agar bersih. Kemudian dimasak dalam wajan besar dan api yang cukup besar. Setelah keluar gelembung dan meletup-letup, cairan diaduk hingga benar-benar mengental. Kemudian, cairan gula tersebut dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan hingga dingin dan mengeras. Apakah terjadi perubahan wujud dalam proses pembuatan gula merah? Ya, terjadi perubahan wujud dalam proses pembuatan gula merah, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Air nira yang merupakan benda cair setelah mengalami perubahan wujud akan menjadi gula merah dalam bentuk benda padat. Sebutkan contoh lain perubahan wujud seperti proses pembuatan gula merah. Contoh lainnya adalah proses pengendapan getah karet. Getah karet yang telah disadap pada awalnya berupa benda cair. Namun, setelah mengalami proses pengendapan, maka getah karet akan berubah wujud menjadi benda padat. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada halaman 134. Kali ini kita akan belajar matematika. Ayo belajar. Proses pembuatan gula merah memerlukan waktu yang tidak sebentar. Diperlukan waktu berjam-jam untuk menghasilkan gula merah yang legit dan enak.
Tahukah kamu bahwa satuan jam dapat diubah dalam satuan menit? Coba perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Nomor 1. Pak Widodo bekerja sebagai pembuat gula merah di Banyumas. Dalam proses pembuatan gula merah, Pak Widodo memasak nira aren selama 3 jam. Pak Widodo mengaduk-aduk cairan hingga mengental. Berapa menitkah waktu 3 jam itu? 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit. Sama dengan 180 menit. Nomor 2. Setelah cairan mengental, Pak Widodo menuang cairan gula ke dalam cetakan-cetakan yang telah disiapkan sebelumnya. Pak Widodo kemudian merapikan cetakan-cetakan tersebut di suatu tempat sambil menunggu gula dingin dan mengeras. Lama kegiatan yang dilakukan Pak Widodo adalah 120 menit. Berapa jamkah waktu 120 menit itu? 1 jam sama dengan 60 menit. 120 menit sama dengan 60 menit ditambah 60 menit. Sama dengan 1 jam ditambah 1 jam. Sama dengan 2 jam. Nomor 3. Untuk mengemas gula merah agar siap dijual, dibutuhkan waktu 2 jam 15 menit. Berapa menitkah waktu 2 jam 15 menit itu? 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam 15 menit sama dengan, dalam kurung, 2 dikali 60 menit tutup kurung, tambah 15 menit. Yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Lalu kemudian kita tambahkan dengan 15 menit. Maka hasilnya adalah 135 menit. Anak-anak, kalian memiliki tugas matematika di Google Classroom. Kerjakan halaman 135 buku tema 3C langsung di buku cetak tematik dengan rapi dan jelas. Lalu fotokan dan kirim ke Google Classroom sesuai penugasan. Sekarang kita ke pembelajaran 2 pada halaman 139. Ayo beraktivitas. Setelah berolahraga, Cika minum air putih secukupnya. Cika juga makan gulali, gula merah yang dibawanya dari rumah. Tahukah kamu jika pada proses pembuatan makanan ini juga terjadi perubahan wujud benda? Perhatikan perubahan wujud benda tersebut. Pembuatan gulali gula merah. Alat dan bahan. 1. Gula merah. 2. Air putih secukupnya. 3. Kacang tanah goreng yang sudah ditumbuk kasar. 4. Tusuk sate atau sumpit. 5. Panci anti lengket. 6. Pemanas atau kompor. Langkah kerja. 1. Iris halus gula merah. 2. Panaskan panci anti lengket. Kemudian masukkan gula merah dan air. Aduk-aduk terus sampai semua gula merah mencair. 3. Setelah mendidih, masukkan kacang tumbuk. Kemudian, aduk terus sampai mengental. 4. Tunggu adonan sampai tidak terlalu panas. Kemudian dengan menggunakan tusuk sate atau sumpit, bentuklah gulali seperti lollipop. 5. Setelah dibentuk, tunggu gulali sampai benar-benar dingin. Kemudian masukkan gulali ke dalam lemari es sampai mengeras. Ayo beraktivitas kali ini cukup kalian baca yang ada di buku tematik saja ya anak-anak. Tapi kalau kalian ingin membuatnya, kalian harus minta tolong bantuan kepada orang tua atau kakak kalian. Kalian tidak boleh mengerjakannya sendiri ya. Ayo menulis. Tuliskan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan gulali gula merah pada kegiatan di atas. Pada tahap pertama, proses pembuatan gulali. Gula merah yang sudah diiris halus merupakan benda padat. Setelah mengalami proses perubahan wujud,
Gula merah yang dicampur air dan dipanaskan setelah diaduk-aduk akan berubah menjadi benda cair. Gula merah yang telah mencair atau bisa dikatakan sebagai benda cair berubah wujud kembali setelah mengalami proses akan menjadi benda padat. Pada halaman 140, ayo berlatih. Ibu akan mencontohkan cara membuat kalimat menggunakan kosakata mencair, mendidih, mengental, dan mengeras. Mencair. Lilin akan mencair jika dipanaskan. Mendidih. Setelah air di panci mendidih, Alex segera mematikan kompor. Mengental. Aduk adonan hingga mengental sebelum dituang ke cetakan kue. Mengeras. Air yang diletakkan di dalam freezer akhirnya mengeras juga. Dari contoh kalimat yang sudah Ibu buat, kami berharap anak-anak dapat membuat kalimat sendiri menggunakan kosakata mencair, mendidih, mengental, dan mengeras. Ayo belajar. Ketika kamu melakukan kegiatan membuat gulali dan gula merah, kamu bekerja sama dengan teman-teman sekelompok di sekolah. Kerjasama tidak hanya dilakukan dalam kelompok di sekolah, kerjasama juga dilakukan di rumah. Salah satunya adalah saat mengerjakan berbagai pekerjaan di rumah. Semua anggota keluarga pun saling membantu dan bekerja sama agar pekerjaan cepat diselesaikan. Dengan bekerja sama, anggota keluarga menjadi bersatu. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Sesama anggota keluarga akan semakin menyayangi dan mengasihi. Bekerja sama bisa dilakukan sesuai peran masing-masing. Membantu merapikan kamar sendiri, menyiapkan sendiri baju seragam sekolah, menjaga adik sambil bermain bersama, atau menyiram tanaman di halaman juga termasuk bekerja sama di lingkungan keluarga. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita telah bekerja sama menyelesaikan pekerjaan di rumah kita. Kita pun telah meringankan pekerjaan rumah yang harus dilakukan orang tua kita. Betul ya anak-anak, pekerjaan rumah yang kita lakukan bersama-sama dan saling membantu akan terasa cepat selesai. Selain itu akan semakin membuat kita lebih menyayangi dan mengasihi anggota keluarga kita. Ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut dengan memilih kata di dalam kotak. Nomor 1. Saling membantu dan bekerja sama membuat pekerjaan mudah. Jawabannya adalah diselesaikan. Nomor 2. Dengan bekerja sama, anggota keluarga menjadi ... Jawabannya adalah bersatu. Nomor 3. Bekerja sama dalam keluarga berarti ... pekerjaan yang harus dilakukan orang tua. Jawabannya adalah meringankan. Nomor 4. Persatuan membuat segala sesuatu menjadi ... Jawabannya adalah mudah. Nomor 5. Persatuan dalam keluarga akan menumbuhkan rasa saling ... Jawabannya adalah menyayangi. Ayo beraktivitas. Berilah tanda centang untuk contoh bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Nomor 1. Meletakkan pakaian yang telah disetrika ke dalam lemari. Ini merupakan bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Beri tanda centang. Nomor 2. Bersama-sama menjaga kebersihan di dalam kelas. Ini bukan bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Nomor 3. Tidak berebut untuk menonton televisi. Ini merupakan bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Beri tanda centang. Nomor 4. Mengerjakan tugas sekolah bersama teman-teman. Ini bukan bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Nomor 5.
saling berbagi bekal makanan di sekolah. Ini bukan bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Tugas PPKN di Google Classroom. Kerjakan halaman 142 buku tema 3C, Ayo Diskusi di buku tulis khusus tematik dengan rapi dan jelas. Lalu fotokan dan kirim ke Google Classroom sesuai penugasan. Nah, anak-anak, pelajaran tematik kita hari ini cukup sampai di sini. Kami Ibu Guru berharap anak-anak tetap semangat belajar ya, dan jaga kesehatan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Salam dari kami, Bu Ros, Bu Lina, dan Bu Borna. Terima kasih dan Tuhan memberkati.